Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang logical models dan physical models. Nah, pertama, mari kita pahami dulu sebelumnya apa itu logical model. Logical model adalah gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh sebuah sistem itu sendiri, tanpa memikirkan bagaimana sistem itu akan diimplementasikan secara teknis. Jadi, fokus utamanya adalah pada kebutuhan fungsional sistem. Misalnya, logical model akan menunjukkan bahwa sistem harus bisa mencatat data pelanggan, memproses pesanan, dan menghasilkan laporan, tetapi belum menjelaskan bagaimana cara teknis dilakukan. Selanjutnya yaitu physical model. Physical model adalah gambaran tentang bagaimana sih sistem tersebut akan dibangun dan dijalankan secara nyata. Pada tahap ini, menjelaskan aspek teknis seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, serta langkah-langkah operasional yang akan digunakan. Jadi kalau misalnya logical model ini menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, sedangkan physical model ini menjawab bagaimana sih caranya sistem ini dilakukan. Nah, untuk memahami hubungan keduanya, banyak sekali analis sistem menggunakan yang disebut sebagai 4 model approach atau 4 model pendekatan. Pendekatan ini yaitu yang pertama, physical model dari sistem yang sedang berjalan saat ini. Kedua, logical model dari sistem yang ada. Ketiga, logical model dari sistem yang baru yang akan baru dikembangkan. Dan yang keempat yaitu physical model dari sistem baru tersebut. Nah, kelebihan dari 4 model approach adalah kita bisa memahami sistem lama dengan lebih jelas sehingga resiko kesalahan di awal bisa berkurang. Kesalahan kecil di awal proses bisa berdampak besar di tahap berikutnya pastinya, bahkan bisa menimbulkan biaya tambahan dan membuat pengguna tidak puas. Selain itu, jika kebutuhan sistem baru tidak jauh berbeda dari sistem lama, maka mengadaptasi logical model yang sudah ada itu akan lebih mudah. Nah, tapi pendekatan ini tuh juga punya kelemahan, membuat empat model berarti butuh waktu dan juga biaya tambahan pastinya. Sementara itu banyak proyek yang memiliki jadwal yang ketat dan pengguna biasanya lebih tertarik melihat kemajuan sistem yang baru daripada dokumentasi sistem yang lama. Karena itu, peran analis sistem sangat penting untuk menekankan pentingnya dokumentasi yang rapi agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa logical model dan physical model adalah dua tahap yang saling melengkapi dalam pengembangan sistem. Logical model ini menekankan pada kebutuhan apa yang harus dipenuhi, sementara physical model itu menekankan pada bagaimana sih kebutuhan itu diwujudkan secara nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram alir data. Nah, diagram alir data itu atau DFD adalah salah satu teknik grafis yang dipakai analisis sistem untuk menggambarkan bagaimana suatu data masuk ke sistem, diproses, lalu menghasilkan sebuah informasi. Nah, tujuan dari DFD ini, diagram alir data, supaya tuh kita bisa lihat aliran data dengan jelas tanpa ribet mikirin dulu logika programnya. Jadi lebih fokus ke apa yang sistem lakukan, bukan bagaimana sistem itu melakukannya. Nah, dalam DFD ada simbol khusus, misalnya proses, yaitu digambar pakai lingkaran atau persegi panjang bulat. Nah, kedua, aliran data itu digambar dengan panah. Yang ketiga, data store atau penyimpanan data biasanya digambar pakai garis ganda atau persegi panjang terbuka. Nah, entitas luarnya yaitu digambar dengan persegi panjang. Nah, simbol ini tuh dipakai supaya kita bisa bedain mana proses, mana data, dan dari mana data datang atau pergi. Jadi intinya DFD itu peta untuk lihat perjalanan data dalam sistem sebuah informasi. Dengan DFD, analis bisa bikin model logi sistem sebelum masuk ke tahap ke desain teknis. Selanjutnya kita akan masuk ke materi data flow diagram symbols. Kita ketahui bahwa DFD atau data flow diagram ini menggunakan 4 simbol dasar yang mempresentasikan proses, aliran data, penyimpanan data, dan juga entitas. Terdapat beberapa versi simbol DFD yang berbeda, tetapi semuanya itu memiliki tujuan yang sama. Pertama, kita akan bahas tentang process symbols. Process receive input data and produces output that has a different content, form, or both. Jadi proses simbol ini
menerima data masukan dan menghasilkan keluaran yang memiliki konten bentuk yang berbeda-beda. Misalnya proses perhitungan gaji itu menggunakan 2 masukan, tingkat gaji dan juga jam kerja, untuk menghasilkan satu keluaran yang menghasilkan total gaji tersebut. Lalu proses ini juga bisa sangat sederhana ataupun juga bisa cukup kompleks. Di perusahaan pada umumnya, proses ini mungkin mencakup perhitungan tren penjualan, pengajuan klaim asuransi daring, pemesanan inventaris dari sistem pemasok, atau verifikasi alamat email untuk pelanggan web. Proses symbols ini berisi logika bisnis yang juga disebut dengan aturan bisnis yang mengubah data dan menghasilkan hasil yang dibutuhkan. Simbol untuk suatu proses itu biasanya digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut yang membulat. Nama proses muncul di dalam persegi panjang tersebut. Lalu nama proses mengidentifikasi fungsi tertentu dan juga terdiri dari kata kerja yang diikuti oleh kata benda tunggal. Contoh nama proses itu seperti terapkan, atau menghitung, atau menetapkan, memverifikasi, dan lain sebagainya. Dalam pemrosesan itu tidak ditampilkan pada dalam DFD. Misalnya, mungkin ada proses yang bernama deposit payment. Simbol proses itu tidak menunjukkan logika bisnis untuk proses deposit payment. Untuk dokumentasi logika tersebut, deskripsi proses dibuat yang akan dijelaskan nantinya. Dalam DFD, simbol proses juga dapat disebut sebagai kotak hitam. Karena input, output, dan fungsi umum proses itu diketahui, tetapi detail dan logika yang mendasarinya itu masih tersembunyi. Dengan menampilkan proses sebagai kotak hitam, seorang analis dapat membuat CFD yang menunjukkan bagaimana sistem berfungsi tanpa detail dan kekacauan yang tidak perlu. Ketika analisis ingin menunjukkan tingkat detail tambahan, ia dapat memperbesar simbol proses dan membuat DFD yang lebih mendalam yang menunjukkan cara kerja internal proses, yang mungkin mengungkap lebih banyak proses, alur data, dan juga penyimpanan data. Dengan cara ini, sistem informasi dapat dimodalkan sebagai serangkaian gambar yang semakin mendetail. Selanjutnya adalah data flow symbols atau simbol aliran data. A data flow is a path for data to move from one part of the information system to another. Jadi, alur data ini kayak jalur perpindahan data yang menghubungkan satu bagian informasi ke bagian lainnya. Dan alur data ini harus mempresentasikan satu atau lebih dari satu item data. Alur data itu dapat terdiri dari satu item data atau dapat mencakup sekumpulan data sekaligus yang mencakup berbagai macam informasi. Meskipun data flow diagram tidak menampilkan isi detail alur data, informasi tersebut tercantum dalam kamus data yang akan dijelaskan nanti. Nah, seperti yang kita lihat dalam gambar ini, itu menunjukkan contoh koneksi aliran data dan simbol proses yang benar. Karena suatu proses mengubah isi atau bentuk data, setidaknya satu aliran data harus masuk dan satu aliran data harus keluar dalam setiap simbol proses. Dalam gambar ini kita juga mempelajari bahwa ada 3 kombinasi aliran data dan proses yang harus kita hindari. Yang pertama adalah spontaneous generation, yang merupakan proses ajukan premi asuransi. Misalnya itu menghasilkan keluaran tetapi tidak memiliki aliran data masukan. Karena tidak memiliki masukan, maka proses ini disebut proses pembangkitan spontan. Lalu ada black hole, yang contohnya adalah hitung gaji kotor, yang merupakan proses untuk memasukkan tetapi tidak menghasilkan keluaran. Lalu ada gray hole, di mana gray hole ini adalah proses yang memiliki setidaknya satu masukan dan satu keluaran, tetapi masukan tersebut jelas tidak cukup untuk menghasilkan keluaran yang ditampilkan. Selanjutnya adalah data store symbols atau simbol penyimpanan data. A data store is used in a DFD to represent data that the system stores because one or more processes need to use the data at a later time. Penyimpanan data itu digunakan dalam DFD untuk mempresentasikan data yang disimpan sistem karena satu atau lebih proses perlu menggunakan data tersebut lain waktu. Misalnya instruktur
perlu menyimpan nilai ujian dan tugas mahasiswa selama semester tersebut, sehingga mereka dapat memberikan nilai akhir di akhir semester. DFD itu tidak menampilkan detail isi penyimpanan data, melainkan struktur dan elemen data spesifik itu didefinisikan ke dalam kamus data. Lalu, karakter fisik penyimpanan data itu juga sebenarnya tidak penting, karena model logis adalah satu-satunya perhatian dalam model ini. Selain itu, lamanya waktu penyimpanan data juga tidak bisa dibilang tidak penting, karena bisa hanya hitungan detik selama transaksi diproses atau berbulan-bulan selama data diakumulasikan untuk pemrosesan akhir tahun. Yang penting adalah bahwa suatu proses membutuhkan akses ke data di kemudian hari. Lalu selanjutnya adalah entity symbols yang digambarkan dalam bentuk persegi panjang yang dapat diarsir agar terlihat seperti 3 dimensi, sehingga nama entitas itu muncul dalam simbol. DFD itu hanya menunjukkan entitas eksternal yang menyediakan data ke sistem atau menerima keluaran dari sistem. DFD juga menunjukkan batasan sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Entitas DFD dalam itu juga disebut sebagai terminator karena mereka merupakan asal data dan atau tujuan akhir. Analisis sistem menyebut entitas yang memasok data ke sistem sebagai sumber dan entitas menerima data dari sistem sebagai penerima. Nama entitas ini adalah bentuk tunggal dari departemen, organisasi luar, sistem informasi lain, ataupun seorang individu. Lalu selanjutnya adalah using DFD symbols atau menggunakan simbol DFD. Setelah memahami penggunaan simbol DFD yang tepat, langkah selanjutnya adalah membuat diagram yang menggunakan simbol-simbol tersebut. Di bagian sebelah kiri bawah adalah contoh penggunaan aliran data yang benar. Itu yang pertama adalah dari proses ke proses. Lalu kita juga bisa menggunakan dari proses ke entitas eksternal. Lalu kita juga bisa menggunakan dari proses ke penyimpanan data. Lalu di sebelah kanan adalah ada contoh yang salah, di mana entitas eksternal ke entitas eksternal, lalu ada entitas eksternal ke penyimpanan data, lalu juga ada penyimpanan data ke penyimpanan data. Selanjutnya yaitu diagram alir data atau DFD. Adalah alat grafis yang dipakai untuk memodelkan sistem informasi. Dengan DFD kita bisa lihat bagaimana sebuah data mengalir dari entitas luar ke dalam sistem, diproses, disimpan, lalu keluar lagi jadi informasi. Jadi DFD ini membantu kita memahami sistem secara lebih jelas dan terstruktur. Nah, untuk mulai dengan diagram konteks ini, langkah pertama dalam penggambaran DFD adalah membuat diagram konteks. Diagram ini disebut juga level paling tinggi atau level 0. Di sini seluruh sistem dianggap sebagai satu proses besar yang biasanya dinamai proses 0. Nama prosesnya sama dengan nama sistem. Contoh, kalau sistemnya sistem penilaian, maka diagram konteks akan ada proses bernama sistem penilaian. Nah, entitas luar seperti mahasiswa dibagi di luar sistem. Mahasiswa akan memberikan input berupa data nilai dan dari sistem keluar output berupa laporan nilai akhir. Nah, yang ketiga ini aturan menggambar DFD. Ini ada beberapa aturan penting dalam menggambar DFD, yaitu yang pertama, diagram konteks harus bisa ditampilkan hanya dalam satu halaman supaya tidak ribet. Kedua, kalau kita turun ke level lebih rendah, prosesnya harus dinamai pakai kata kerja dan kata benda, misalnya establish grade book, final grade atau product grade report. Nah, yang ketiga, setiap nama entitas, alur data maupun penyimpanannya data harus unik. Jadi kalau ada entitas mahasiswa, meskipun muncul di diagram lain, tetap dianggap entitas yang sama. Nah, keempat, jumlah proses dalam satu diagram jangan lebih dari 9. Kalau lebih dari itu berarti diagramnya terlalu rumit dan harus dipecah lagi jadi lebih detail. Nah, kelima, kalau kita menduplikasi entitas atau data store harus dikasih tanda khusus, misalnya bintang supaya kita tidak bingung.
Nah, proses di dalam DFD juga harus diberi nomor yang unik. Di level konteks kita pakai proses 0 supaya sistem secara keseluruhan, lalu diagram 0, proses 0 itu dipecah menjadi proses-proses lebih detail dengan nomor misalnya 1.10, 1.0 established grade book, 2.0 assign final grade, 3.0 product grade report. Dengan begitu setiap proses punya identitas yang jelas. Setelah DFD dibuat, jangan lupa kita minta masukan dari pengguna. Tujuannya tuh supaya diagram yang kita buat akurat, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, karena pada akhirnya sistem ini akan dibuat untuk mendukung kegiatan pengguna, jadi modelnya harus cocok dengan realita di lapangan. Jadi secara singkat alurnya adalah mulai dari diagram konteks dengan satu proses utama, lalu dipecah menjadi diagram yang lebih detail dengan aturan nama, batas jumlah proses, penomoran, dan validasi ke pengguna. Dengan mengikuti langkah ini kita bisa menggambar DFD dengan jelas, rapi, dan mudah dipahami. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai menggambar diagram konteks. Nah, pada langkah pertama dalam membangun satu set DVD adalah menggambar diagram konteks. Diagram konteks ini adalah tampilan tingkat atas dari suatu sistem informasi yang menunjukkan batasan dan cangkupan sistem. Lalu DVD itu apa sih? Jadi mungkin yang belum tahu, DVD itu data flow diagram. Itu adalah diagram alir data yang digunakan untuk memodelkan aliran data dalam suatu sistem informasi. Kita kembali lagi ke pembahasan. Untuk menggambar diagram konteks, mulainya itu dari menempatkan satu simbol proses di tengah halaman. Simbol tersebut itu akan mewakili keseluruhan sistem informasi dan diidentifikasi sebagai proses 0 atau angka 0, bukan huruf O ya. Nah, kemudian hal itu juga kemudian ditempatkan entitas sistem di sekeliling halaman dan menggunakan aliran data untuk menghubungkan entitas tersebut ke proses pusat penyimpanan data dan tidak ditampilkan dalam diagram konteks karena berada dalam sistem dan tetap tersembunyi sehingga diagram yang lebih besar lebih detail dibuat. Nah, untuk menentukan entitas dan alur data ini yang akan ditempatkan dalam diagram konteks, pertama adalah dengan memulai meninjau persyaratan sistem yang mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data eksternal. Ini adalah contohnya. Contoh yang pertama yaitu diagram konteks untuk sistem penilaian, dan contoh kedua ini adalah diagram konteks untuk sistem pesanan. Nah, pada sistem diagram konteks untuk sistem penilaian ini yang ditunjukkan pada gambar yang pertama yang ini, proses sistem ini penilaian berada di pusat diagram, di mana 3 entitas yaitu sistem catatan mahasiswa ya, atau catatan mahasiswa atau student record system. Yang kedua ada student, yang ketiga ada instructor. Itu ditempatkan di sekitar proses pusat. Nah, interaksi antar proses pusat dan entitas ini melibatkan 6 alur data yang berbeda-beda. Nah, contoh yang kedua, ini gambar yang kedua. Ini adalah diagram konteks untuk sistem pesanan. Dengan konteks ini untuk sistem pesanan ditunjukkan pada gambar ini. Diperhatikan ya bahwa proses sistem pesanan ini berada di pusat diagram dan terdapat 5 entitas yang mengelilingi proses tersebut. Nah, 3 entitas itu entitas yang pertama yaitu sales rep, kemudian bank, kemudian accounting. Nah, 3 ini adalah alur data masuk tunggal untuk komisi, setoran bank, dan entry kas. Nah, entry gudang itu memiliki satu aluran data masuk yaitu daftar pengambilan, yang dimana laporan ini menunjukkan barang yang dipesan beserta jumlah, lokasi, dan urutan pengambilannya dari gudang. Entitas gudang ini memiliki satu alur data keluar yaitu pesanan selesai. Terakhir yaitu entitas pelanggan yang memiliki dua alur data keluar yaitu pesanan dan pembayaran, serta 2 alur data masuk yaitu pemberitahuan, penolakan pesanan, dan faktur.
Nah, pada diagram konteks sistem pesanan itu mungkin bisa dianggap tampak lebih kompleks karena dibandingkan dengan penilaian, karena memiliki 2 entitas dan 3 alur data yang lebih banyak. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu sih? Nah, karena hal ini tuh membuat satu sistem yang lebih kompleks daripada sistem lainnya, yaitu dengan jumlah komponen, jumlah tingkat, dan tingkat interaksi antar proses, yaitu entitas, penyimpanan data, dan alur datanya. Ya, selanjutnya itu menggambar diagram Zero DFD. Zero DFD pada langkah sebelumnya kan kita udah bahas mengenai diagram konteks yang memberikan gambaran paling umum tentang suatu sistem informasi dan berisi satu simbol proses yang seperti kotak hitam ya di gambar yang saya cantumkan tadi. Nah, untuk menunjukkan detail dalam kotak ini, diagram DFD 0 ini atau diagram DFD 0 ini ya dibuat. Diagram DFD 0 kembali lagi bukan O tapi 0. Ini memberikan gambaran umum semua komponen yang berinteraksi yang membentuk keseluruhan sistem. Nah, diagram ini memperbesar sistem dan menunjukkan proses internal utama, alur data, dan penyimpanan data. Nah, diagram zero ini juga mengulang entitas dari alur data yang muncul dalam diagram konteks. Ketika diagram konteks diperluas menjadi diagram DFD0, semua koneksi yang mengalir masuk dan keluar dari proses zero harus dipertahankan. Jadi dalam diagram DFD0 ini ada 3 sistem penilaian. Ada 3 sistem. Nah, yang pertama sistemnya adalah ada dua sistem utama. Yang pertama yaitu diagram Zero DFD untuk sistem penilaian. Nah, pada gambar ini, yang gambar pertama itu adalah menunjukkan diagram konteks di bagian atas dan diagram zero di bagian bawah. Nah, jika diperhatikan, diagram zero ini merupakan perluasan dari diagram proses zero, di mana ini juga membawa 3 entitas yang sama, yaitu entitas tadi entitasnya si student record system, kemudian student, dan instructor. Nah, dari 3 entitas ini ada dan memiliki juga 6 alur data yang sama, yaitu final grade, class roster, submitted work, graded work, grading parameters, and grade report. Nah, 6 alur ini muncul di 6 alur dan 3 entitas ini muncul di kedua diagram. Selain itu, diagram zero ini memperluas proses zero untuk menampilkan 4 proses internal, 1 penyimpanan data, dan 5 alur data tambahan. Ini adalah gambarnya. Nah, jika diperhatikan bahwa setiap proses dalam diagram zero ini memiliki nomor referensi established gradebook nomor 1, kemudian assign final grade itu 2, grade student work itu yang ketiga, kemudian yang ketiga, yang keempat itu produce grade report. Nah, keempat nomor ini adalah tadi nomor referensinya. Dari nomor referensi ini penting karena dapat mengidentifikasi serangkaian DFD-nya. Jika detail lebih lanjut diperlukan untuk SW gradebook-nya ini, seperti diagram 1 itu akan digambar karena established gradebook adalah proses yang pertama. Nah, nomor proses ini tidak menunjukkan bahwa proses-proses tersebut diselesaikan secara berurutan, tetapi setiap proses selalu dianggap tersedia, aktif, dan menunggu data untuk diproses. Nah, jika proses harus dilakukan dalam urutan tertentu, informasi tersebut harus didokumentasikan dalam deskripsi proses yang dibahas nanti dalam bab ini juga, tapi di pembahasan selanjutnya, bukan di dalam DFD-nya.
keluaran aliran data nilai akhir dari proses tetapkan nilai akhir adalah aliran data divergen yang menjadi input ke entitas sistem catatan siswa dan penyimpanan data buku nilai. Nah, aliran data divergen ini adalah aliran data di mana data yang sama berpindah ke dua atau lebih lokasi yang berbeda. Dalam situasi ini, aliran data divergen ini memiliki cara terbaik untuk menunjukkan aliran data tersebut daripada menunjukkan dua aliran data yang identik yang dapat menyesatkan. Nah, jika data yang sama mengalir ke dua arah, panah berkepala dua dapat digunakan untuk menghubungkan simbol-simbol tersebut. Namun, untuk mengidentifikasi aliran data yang spesifik yang masuk dan keluar dari suatu simbol aliran data terpisah dengan kepala panah tunggal sebaiknya digunakan. Nah, karena diagram zero ini adalah versi ledakan dari proses zero, diagram ini menunjukkan lebih banyak detail daripada diagram konteks, di mana diagram zero ini juga dapat disebut sebagai tampilan proses zero yang dipartisi dan didekomposisi. Ketika DFD dieksplorasi, diagram tingkat yang lebih tinggi disebut dengan diagram induk dan diagram tingkat yang lebih rendah disebut diagram anak. Sistem pemeringkatan ini cukup sederhana sehingga tidak diperlukan DFD tambahan untuk memodelkan sistem. Nah, pada saat itu keempat proses satu penyimpanan data dan 10 alur data dapat didokumentasikan dalam kamus data. Nah, ketika serangkaian DFD ini dibuat untuk suatu sistem, logika pemrosesan ini dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil dengan disebut primitif fungsional, yang dimana ini digunakan programmer untuk mengembangkan kode. Nah, primitif fungsional ini adalah proses yang terdiri dari satu fungsi tunggal yang tidak dieksplorasi lebih lanjut. Misalnya, masing-masing dari 4 proses yang ditunjukkan pada gambar yang tadi saya cantumkan ini merupakan primitif fungsional, di mana logika untuk primitif fungsional ini didokumentasikan dengan menuliskan deskripsi proses dalam kamus data, di mana nantinya ini ketika desain logis ini diimplementasikan sebagai sistem fisik, pemrograman ini akan mengubah setiap primitif fungsional menjadi kode program dan modul yang menjalankan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, keputusan untuk mengeksplor suatu proses lebih lanjut atau menentukan bahwa itu adalah primitif fungsional ini bergantung pada pengalaman, penilaian, dan interaksi dengan program yang harus menerjemahkan desain logis menjadi kode. Ini adalah lanjutan dari slide sebelumnya. Selanjutnya ini kita membahas mengenai diagram zero DFD untuk sistem pemesanan. Nah, pada gambar ini itu adalah diagram zero untuk sistem pemesanan atau pesanan, di mana proses zero ini dianggap pada diagram konteks sistem pesanan dieksplorasi untuk menampilkan 3 proses, yaitu penghuni pesanan, buat faktur, dan terapan pembayaran. 1 penyimpanan data atau piutang, kemudian 2 alur data tambahan, yaitu detail faktur dan detail pembayaran, dan 1 alur data divergen, yaitu faktur. Nah, panduan ini yang saya cantumkan juga akan menjelaskan DFD yang ditunjukkan pada gambar 513 ini. Yang pertama itu pelanggan mengirimkan pesan. Ini bergantung pada logika pemrosesan proses pengisian pesanan yang akan mengirimkan pemberitahuan penolakan pesanan kembali kepada pelanggan atau mengirimkan daftar pengambilan ke gudang. Yang kedua itu pesanan yang telah selesai dari gudang dimasukkan ke dalam proses buat faktur yang akan mengeluarkan faktur ke proses pelanggan dan penyimpanan data piutang. Dan yang ketiga yaitu pelanggan melakukan pembayaran yang diproses oleh apply payment. Apply payment ini memerlukan input detail faktur dari penyimpanan data piutang dagang beserta pembayarannya, di mana apply payment ini juga akan menampilkan detail pembayaran kembali ke penyimpanan data piutang dagang yang menampilkan komisi ke departemen penjualan, setoran bank ke bank, dan entry penerimaan tunai ke akuntansi. Nah, diagram zero ini akan mengilustrasikan persyaratan dasar sistem pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi berikutnya yakni adalah DFD atau Data Flow Diagram.
Nah, di FD sendiri ini untuk yang tingkat bawah ada dua, yakni ada yang leveling dan juga balancing. Nah, untuk DFD leveling itu sendiri, yakni adalah teknik untuk menggambarkan sistem dengan serangkaian DFD yang semakin detail. Nah, awalnya analis itu membuat konteks diagram yang hanya memiliki satu proses besar. Nah, selanjutnya proses tersebut dipecah menjadi diagram level 0 yang memperlihatkan proses utama dan hubungan antara entitas eksternal. Proses dalam diagram level 0 bisa diuraikan lagi ke level-level lebih rendah sampai proses yang paling kecil itu ditemukan. Nah, proses perincian ini juga dikenal dengan istilah exploding, partitioning, atau decomposition. Nah, selanjutnya yang jenis kedua yakni ada balancing. Nah, balancing ini memastikan bahwa input dan output pada diagram parent atau diagram induk harus sesuai dengan input dan output pada diagram turunan. Dengan kata lain, aliran data dari eksternal dan ke entitas eksternal harus tetap sama meskipun diproses dipecah lebih detail seperti itu. Nah, untuk contohnya sendiri untuk yang leveling di situ sudah tertera gambar dari 514. Proses besar fill order itu dipecah menjadi 3 subproses, yakni ada verify order dengan kode 11 itu memverifikasi order dengan mengecek detail produk dan status kredit. Kemudian prepare reject notice dengan kode 12 itu menyiapkan pemberitahuan penolakan jika order ditolak. Dan yang ketiga itu ada assemble order, itu menyiapkan daftar pengambilan barang untuk gudang. Nah, entitas yang terlibat itu ada customer, warehouse, product, dan data proses. Nah, berikutnya yakni contoh dari balancing. Nah, gambarnya ada dua, yakni pada gambar 516. Nah, diagram 0 atau diagram parentnya itu menunjukkan proses besar, yakni apply payment. Diagram 3 itu memperinci apply payment menjadi 3 subproses. Nah, yakni yang pertama ada post payment, yakni mencatat pembayaran pelanggan. Deposit payment, yakni mengelola setoran pembayaran ke bank. Dan yang ketiga prepare customer statement. Di poin 3.3 itu menyiapkan laporan atau statement pelanggan. Proses-proses ini itu tetap memiliki input dari customer serta output ke bank, accounting, dan sales department yang sesuai dengan diagram induknya. Nah, hal ini menunjukkan keseimbangan antara diagram induk dengan diagram turunan. Materi selanjutnya adalah data dictionary atau bisa disebut dengan repository data. Itu adalah tempat penyimpanan pusat yang mendokumentasikan dalam dan mengorganisir informasi tentang data dalam suatu sistem. Nah, pada data dictionary itu ada documenting the data element. Itu tuh seperti yang bisa dilihat di sini. Di sini ada data element name. Lalu ada kita bisa kasih alias seperti SSN ini di gambar. Lalu ada tipe dan panjangnya. Lalu ada default value and acceptable value. Lalu ada source, security, responsible user. Lalu terakhir ada deskripsi dan komen. Nah, lalu ada documenting the data flow. Selain mencatat setiap elemen data, semua aliran data di dalam dictionary data juga perlu didokumentasikan. Nah, umumnya itu meliputi seperti nama aliran data, lalu deskripsi, nama alternatif, asal atau resource, tujuan, lalu catatan, dan yang terakhir ada volume and frequency. Nah, selanjutnya ada documenting di data store. Nah, di sini bisa kita lihat data store ini juga
juga ada data store name, lalu deskripsi, lalu kita bisa ubah namanya ya, jadi ada nama alternatif, lalu ada atribut, dan ada volume and frekuensi. Nah, di selanjutnya ada documenting the process. Itu juga sama, ada yang pertama itu ada nama proses, lalu ada deskripsi. Nah, di proses itu ada nomor proses dan ada deskripsi proses. Nah, selanjutnya ada documenting di data store. Itu ketika kita merecord semua entitas data itu, kita bisa outline pada external title, lalu bisa kita engage pada sistem. Nah, biasanya itu berupa nama entitas, lalu deskripsi, alternate name, input data flow, dan output data flow. Selanjutnya ada documenting the record. Nah, record itu biasanya itu adalah tipe struktur data yang merupakan grup related data elemen, yang dimana itu mereka disimpan dan dihandle sebagai satu unit. Nah, biasanya itu dia meliputi record or data structure name, lalu definisi atau deskripsi, lalu alternate name, dan yang terakhir atribut. Nah, yang terakhir ada data dictionary report. Nah, dictionary data itu tuh berfungsi sebagai repository utama dokumentasi untuk sistem informasi. Dictionary data itu tuh pertama kali dibuat selama tahap pengembangan sistem dan terus diperbarui sepanjang tahap implementasi, operasi, dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah proses description tools in modular design. Deskripsi proses atau proses description itu mendokumentasikan detail primitif fungsional dan merepresentasikan serangkaian langkah pemrosesan dan logika bisnis yang spesifik. Ketika primitif fungsional dianalisis, langkah-langkah pemrosesan dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil dalam proses yang disebut sebagai desain modular. Dengan menggunakan seperangkat alat deskripsi proses, sebuah model yang akurat, lengkap, dan ringkas akan dibuat. Alat deskripsi proses itu yang umumnya meliputi struktur English, tabel keputusan, dan juga pohon keputusan. Sebelum kita masuk ke alat deskripsi proses, pertama kita akan bahas dulu tentang modular design. Jadi modular design itu didasari pada kombinasi 3 struktur logis yang terkadang juga disebut sebagai struktur kontrol yang berfungsi sebagai blok pembangun proses. Secara struktur logis memiliki satu titik masuk dan keluar. Ketiga struktur tersebut disebut dengan sequence, selection, dan juga iteration, di mana persegi panjang ini mempresentasikan langkah atau proses. Bentuk berlian itu adalah selection, dan juga di mana ada logika yang mengikuti garis-garis dalam arah yang ditunjukkan oleh panah. Pertama kita akan bahas tentang sequence yang dapat kita lihat dalam contoh gambar ini, di mana masalah tersebut akan diselesaikan melalui langkah-langkah secara berurutan, secara satu demi satu seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Lalu selanjutnya adalah selection seperti yang ditunjukkan dalam gambar, itu penyelesaian salah satu dari 2 atau lebih langkah proses berdasarkan hasil pengujian atau kondisi. Lalu ada iteration, di mana penyelesaian suatu langkah proses yang diulang hingga kondisi tertentu berubah. Selanjutnya kita akan masuk ke alat-alat dalam deskripsi proses. Yang pertama adalah struktur English atau bahasa Inggris yang terstruktur, di mana bahasa Inggris yang terstruktur adalah bagian dari bahasa Inggris standar yang menggambarkan proses logis secara jelas dan akurat. Saat menggunakan bahasa Inggris terstruktur, disarankan untuk be mindful of the following guidelines.
Jadi guidelines-nya itu atau panduannya itu ada menggunakan balok penyusun sequence, selections, dan juga iteration, lalu menggunakan indentasi agar mudah dibaca, lalu menggunakan kosakata yang terbatas termasuk istilah standar yang digunakan dalam kamus data dan kata-kata spesifik yang berdasarkan aturan pemrosesan. Lalu yang kedua adalah decision tables. Decision tables atau tabel keputusan adalah struktur logis yang menunjukkan setiap kombinasi kondisi dan hasil. Analis sering menggunakan tabel keputusan untuk menggambarkan suatu proses dan memastikan bahwa mereka telah mempertimbangkan semua kemungkinan situasi. Jadi dalam tabel keputusan itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kondisinya. Ada tabel dengan satu kondisi, di mana jika suatu proses memiliki hanya satu kondisi, maka hanya ada dua kemungkinan, yes or no, ya atau tidak. Lalu ada tables with two conditions, di mana kita buat permisalan ada yang membutuhkan berdasarkan proses bisnis. Ini kita berdasarkan gambar itu kita kasih contoh juga membuat verifikasi pesanan. Saat mendokumentasikan suatu proses, itu penting untuk memastikan bahwa setiap kemungkinan telah tercantum. Nah, dalam ini kemungkinannya itu ada credit status is okay dan product is in stock. Setelah semua kondisi dan hasil kita identifikasi, langkah selanjutnya kita membuat tabel keputusan ini seperti yang dalam gambar. Ada dua kemungkinan nilai, sehingga jumlah aturan berlipat ganda setiap kali kondisi lain ditambahkan. Lalu ada tables with three conditions, di mana ada tiga kondisi yang menambahkan, yaitu menambahkan bahwa manajer kredit dapat mengabaikan persyaratan kredit pelanggan. Tabel keputusan yang baru itu ditunjukkan dalam gambar ini, di mana pola Y dan N, yaitu yes dan no, itu semakin kompleks dan juga semakin banyak dengan nilai kemungkinan yang juga semakin beragam berdasarkan dengan kondisinya, kombinasi kondisinya. Lalu bagaimana dengan multiple outcomes atau hasil yang beragam? Kita telah membahas tentang tables with 1, 2, dan 3 conditions, tetapi hanya dengan dua outcomes. Lalu bagaimana dengan multiple outcomes? Di sini diberikan contoh bahwa dapat memberikan 4 possible outcomes, di mana outcomes yang pertama adalah memberikan diskon sebesar 5%, lalu memberikan diskon tambahan dengan kupon 5% juga, lalu ada bonus $25 untuk kupon bonus, dan juga ada $5 sebagai kupon. Ya, kita bisa lihat meskipun dengan kondisi yang sama jumlahnya 3 juga, tapi bisa menghasilkan 4 outcomes, 2 atau lebih outcomes. Sebagai dijelaskan di sebelumnya, sebagian besar tabel itu dapat disederhanakan, dan tabel ini pun dapat disederhanakan demikian. Jika tanda hubung ditambahkan dengan aturan yang tidak relevan, maka tabel akan jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kombinasinya. Lalu alat selanjutnya adalah decision trees atau pohon keputusan. Decision trees is a graphical representation of the conditions, actions, and rules found in a decision table. Jadi pohon keputusan ini juga menampilkan struktur logika dalam bentuk horizontal yang menyerupai pohon dengan akar di sebelah kirinya, seperti pada gambar ini, dan juga cabang di sebelah kanan. Seperti diagram alur, pohon keputusan merupakan cara yang berguna untuk menyajikan sistem kepada manajemen. Pohon keputusan dan tabel itu memberikan hasil yang sama tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam banyak situasi, grafik itu merupakan sarana komunikasi yang paling efektif. Oke, yang terakhir yaitu summary atau kesimpulan.
Nah, pertama perlu kita pahami bahwa dalam analisis sistem ada dua jenis model yang digunakan, yaitu logical model dan physical model. Logical model menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem, sedangkan physical model menjelaskan bagaimana sistem tersebut diimplementasikan. Nah, beberapa analis menggunakan four model approach, yaitu membuat model fisik dan logis dari sistem lama, lalu model fisik dan logis dari sistem yang baru. Tujuannya adalah agar pemahaman terhadap sistem jadi lebih menyeluruh. Selanjutnya, tentang data and process modeling. Tujuan utama dari modeling itu adalah menghasilkan sebuah logical model yang bisa mendukung operasional bisnis dan memenuhi kebutuhan pengguna. Ada 3 alat utama yang digunakan, yaitu data flow diagrams atau DFDS, data dictionary, dan juga process descriptions. Nah, selanjutnya yaitu data flow diagram atau DFD berfungsi untuk menggambarkan bagaimana data bergerak dan berubah di dalam sistem. DFD sendiri menggunakan 4 simbol utama, yaitu simbol proses untuk menggambarkan transformasi data, simbol data flow untuk aliran data, simbol data store untuk data yang disimpan, serta simbol external entity yang mewakili orang atau sistem di luar yang berinteraksi dengan sistem. DFD juga disusun secara hierarkis, dimulai dari konteks diagram yang memberikan gambaran besar, kemudian diagram 0 yang lebih detail, dan dilanjutkan dengan lower level DFDS. Proses ini itu disebut juga dengan leveling, sedangkan konsistensinya dijaga dengan teknik yang namanya balancing. Selain itu, data dictionary yang menjadi pusat dokumentasi semua data, aliran, proses, entitas, dan penyimpanan. Dengan adanya data dictionary, analis dapat memastikan konsistensi sistem serta menghasilkan laporan yang bermanfaat. Terakhir, untuk menggambarkan detail proses terkecil yang disebut dengan functional primitives, digunakan alat seperti structured English, decision tables, dan decision trees. Structured English menggunakan bahasa sederhana dengan pola logika, sequence, selection, dan iteration. Sedangkan decision tables dan decision trees membantu menganalisis semua kemungkinan kondisi dan keputusan dalam sebuah proses. Jadi saya simpulkan berdasarkan paparan yang telah dipaparkan oleh saya dan rekan-rekan saya, yaitu data dan proses modeling sangat penting untuk menciptakan gambaran logis dari sistem. Dengan memanfaatkan DFDS, data dictionary, dan proses description, analisis sistem dapat memastikan bahwa sistem yang dibangun akurat, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, demikian paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.